Nah, pada prinsipnya seperti yang sudah saya sampaikan, metode dari konteks ini adalah pay per click, ya, iklan. Tergantung dari berapa sering dan seberapa banyak pencarian terhadap keyword tertentu. Dan sebenarnya waktu kita ingin memasang web kita ya supaya dikenal oleh user atau pencari, itu ada bidding ya, atau ada proses tawar menawar di sini ya. Ya. Jadi semakin sering dicari ya keyword yang kita gunakan, itu kompetisi semakin besar, otomatis harganya juga akan naik, harga iklannya. Ini biasanya nggak disadari oleh pemasang iklan, karena cuma tahu jumlah sekian, padahal berapa banyak kliknya itu beda ya. Nah, di sini juga timbul potensi tentang diferensiasi ya, dan juga timbul peluang dari premi ya, dari harga untuk setiap keyword yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Ya, inilah bagaimana sebuah perusahaan yang berbisnis model konteks ini mendapatkan keuntungan. Nah, sebagai contoh ya, ini bukan bagian terakhir dari diskusi kita pada konteks bisnis model, yaitu sebuah perusahaan mesin pencari ya, yang cukup terkenal juga, yaitu Bing Microsoft. Nah, ini seperti Google ya, Microsoft Bing ini ya hanya ada satu baris kita mengisi. Di sini kalau kita lihat ada audio ya, kemudian ada kamera. Ini jadi kita bisa mencari bukan hanya menggunakan teks, tapi menggunakan audio ya. Kalau teks kita ketik, audio kita dengan memberikan suara ya apa yang kita mau cari. Kemudian juga bisa foto ya. Jadi opsinya banyak. Nah, Bing ini tadi sudah saya sampaikan dari Microsoft mengganti perusahaan sebelumnya yaitu LiveSearch ya, dan berusaha untuk menggantikan Google yang mungkin nggak semudah itu ya, tapi mereka berusaha sangat mudah digunakan ya, cepat, kemudian hasilnya juga jelas ya, eksplorasi dari hasilnya. Mungkin bisa dicoba oleh teman-teman juga ya, Bing selain Google. Juga membantu pengambilan keputusan ya, seperti untuk belanja atau untuk travel ya, ini juga menarik ya. Nah, di dalam Bing ini ditawarkan kategori ya di dalam search query-nya. Tadi sudah saya sampaikan menggunakan audio, website ya juga hasilnya, kategorinya gambar, video, maps ya, lokasi tertentu ya, berita maupun eksplorasi yang lain. Juga kita bisa menggunakan bermacam bahasa ya, dan juga kita dapatkan hasil dari yang disebut dengan in-house product yang kita menggunakan MSN ataupun Outlook.com ya. Karena Bing Microsoft ini juga menawarkan suggestive entry point ya di dalam pencarian. Jadi ditawarkan apa yang bisa dicari di sini. Jadi kita memasukkan satu keyword, mungkin ada kesalahan ketik ya, tadi ada bantuan di dalam web servernya. Bing ini bisa menawarkan apa yang seharusnya diketik gitu. Jadi kalaupun kita salah ketik, nanti ditawarkan opsi keyword yang benar. Nah, Bing ini juga menggunakan autocomplete ya. Ada fitur dengan search box ya, dan juga fitur lainnya ya, seperti Google juga pada umumnya. Nah, kalau Google menawarkan 4 pilihan dalam waktu pencarian search engine, ini Bing katanya bisa memberikan 8 ya, lebih banyak. Nah, konsen dari Bing Microsoft ini adalah klasifikasi dan sistemisasi ya dari informasi di dalam internet. Ya, itu memang core dari konteks ya, bisnis model. Kemudian mengorganize ya, jadi
menyusun dengan baik secara estimasi informasi yang ada, dan juga user friendly, ini yang penting ya. Jadi pengguna sangat merasa nyaman, kemudian free of charge, ya meskipun kita tahu tidak ada yang free, ya karena itu ada iklan di sana. Selain dia Bing itu menawarkan konteks, juga sebenarnya menawarkan konten elemen ya. Dan kelebihan dari Bing ini juga sudah terintegrasi dengan Microsoft Chat, MSN, Outlook ya sebagai salah satu cara untuk mengextend bisnis modelnya ya, dengan menghubungkan dengan elemen. Nah, ini mungkin bagian yang cukup penting dari Bing ya, kalau kita lihat ini adalah bisnis modelnya. Nah, di sini bagian kanan adalah customer ya, ini revenue modelnya, ini market offernya ya, di sini yang di tengah-tengah ini core-nya adalah value creation modelnya ya. Lalu bagian kiri ini bagaimana mendapatkan uang ya dari bisnis model Bing ini. Kemudian suppliernya ya, ada procurement model di sini. Jadi perusahaan atau lembaga atau organisasi atau perseorangan yang menawarkan supply informasi tentunya di sini ya. Ini ada strategi model, kompetensi modelnya, atau resources model, dan network model. Nah, ini teman-teman bisa mempelajari lebih detail ya, di bagaimana konteks sebagai search engine Bing ini begitu powerful ya, mungkin bisa kita gunakan juga sebagai salah satu alternatif selain Google ya. Jadi bagaimana Bing ini mendapatkan keuntungan ya, kalau kita di finance modelnya adalah ada integrasi halaman, page integration ya. Kemudian ada provisi dari konten. Ya, konten itu kan memang harus disediakan ya. Kalau tidak disediakan, user akan mau cari apa gitu kontennya. Dan itu biaya sebenarnya untuk menyediakan konten. Ya, kemudian ada iklan di sini yang ditawarkan. Ya, ini kedua belah pihak, baik sesama user maupun perusahaan yang juga user, itu mendapatkan keuntungan kalau bisa pasang iklan. Ya, mungkin untuk detailnya teman-teman bisa baca ini ya. Apa sih kelebihannya dengan di Google ya. Ini adalah sebagian dari bisnis model dari Bing ya. Nah, ini kalau kita kelompokkan dari segi strategi ya. Jadi Bing ini melakukan organisasi dan segmentasi dari informasi ya di internet tentunya ya, dengan user friendly interface. Bisnis modelnya adalah konteks, tadi sudah kita bicarakan panjang lebar, yaitu melakukan klasifikasi dan segmentasi dari informasi. Tipenya adalah, bisnis model type-nya adalah e-search ya, e-search classified ya, as general search. Jadi dia general search sebenarnya, bukan specific search. Kemudian melakukan proses koleksi, seleksi ya, sistematisasi, dan juga provisi di sini. Aspek yang digunakan dalam partial collection-nya adalah peluang untuk exchange dari informasi ya, tukar menukar informasi. Dan layanan ini free of search ya, free of charge search engine, mengintegrasikan semua layanan Microsoft ya, termasuk MSN dan Outlook. Tadi disampaikan user friendly. Sukses faktornya apa? Brand awareness dari Microsoft. Ini kan brand besar ya Microsoft sebagai parent company-nya. Kemudian network ya atau efeknya, dan kooperatif di antara partner program yang kita lakukan kerjasama. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman, kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya untuk belajar hal lain dari digital business model. Sebagai referensi sudah saya sampaikan di depan, ini adalah buku digunakan, bisa dibeli dan dibaca lebih detail ya. Oke, mungkin sampai di sini.